Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Olifatul Jannah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus yang sedang menempuh profesi apoteker. Saat ini saya sedang menjalankan praktek profesi apoteker di UD Herbalindo Malang. Kali ini materi yang saya sampaikan adalah salah satu tugas akhir dari praktek kerja profesi apoteker yang berada di UD Herbalindo Malang. Oke, baik, sebelum kita masuk ke materi, saya mempunyai sebuah quotes yang di situ saya menuliskan mencegah lebih baik daripada mengobati, yang berarti di mana kita tahu obat herbal yang memiliki banyak sekali zat khasiat dan zat aktif yang dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Alangkah baiknya penggunaan obat tradisional atau herbal ini digunakan secara tepat. Jadi mencegah itu tidak harus obat-obatan kimia ya teman-teman. Obat-obatan tradisional juga salah satu alternatif yang tidak kalah baiknya dan tidak kalah bagusnya dengan obat-obatan kimia. Dan ada sebuah kutipan yang mengatakan bahwa pengobatan herbal atau alami disebut juga sebagai obat dewa. Itu tadi ya teman-teman pengantar kita untuk memasuki materi kali ini. Baik, saya akan mempresentasikan, selamat mendengarkan. Baik, saya akan membawakan materi yaitu tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Sumber regulasinya yaitu Peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Baik, saya akan membawakan materi ini dengan 5 pembahasan. Yang pertama, persyaratan keamanan mutu obat tradisional sesuai per BPOM. Yang kedua, pengajuan dan sanksi terkait persyaratan mutu. Yang ketiga, jenis persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Yang keempat, parameter pengujian. Yang kelima adalah ketentuan terkait bahan tambahan. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional sesuai per BPOM. Di dalamnya disebutkan yaitu yang pertama, pelaku usaha wajib menjamin keamanan dan mutu obat tradisional yang dibuat, diimpor, dan diedarkan di wilayah Indonesia sebelum dan selama beredar. Yang kedua, untuk menjamin keamanan dan mutu obat tradisional sebagaimana yang dimaksud ayat pertama, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Yang ketiga yaitu persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat kedua, persyaratan mutu untuk bahan baku dan produk jadi. Baik, memasuki poin kedua yaitu pengajuan dan sanksi terkait persyaratan mutu, yaitu pengajuannya melalui Badan Direktur Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen, dan Kesehatan Kosmetik. Kemudian hasil keputusan evaluasi paling lama yaitu 85 hari kerja terhitung semenjak dokumen permohonan pengkajian diterima dengan lengkap. Kemudian ada sanksi yaitu berupa peringatan tertulis, penarikan obat tradisional dari peredaran, penghentian sementara kegiatan produksi atau distribusi, dan pembatalan izin edar. Sanksi administratif tersebut penghentian sementara yaitu selama 6 bulan. Masuk pada poin ketiga yaitu jenis persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Di sini ada 2 poin yaitu yang pertama, obat tradisional terdiri dari jamu, obat tradisional impor, dan obat tradisional lisensi. Kemudian untuk produk jadinya di dalamnya ada obat dalam, obat luar, sediaan kapsul, dan bentuk sediaan tablet atau kaplet. Yang selanjutnya ada persyaratan keamanan dan mutu produk jadi harus memenuhi uji kualitatif dan kuantitatif. Seperti bahan baku obat herbal terstandar, bahan aktif pada bahan baku dan produk jadi fitofarmaka, terus residu pelarut produk dan pelarut ekstraksi selain etanol atau air yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir, produk lain yang berdasarkan kajian yang membutuhkan uji kualitatif dan kuantitatif. Yang selanjutnya adalah parameter pengujian, yaitu ada beberapa parameter pengujian. Yang pertama adalah organoleptik, kadar air, cemaran mikroba, alfa-toksin total, cemaran logam berat, kemudian ada keseragaman bobot, waktu hancur, volume terpindah, penentuan kadar alkohol, dan pH. Baik, saya akan melanjutkan untuk persyaratan sediaan lainnya. Untuk sediaan lainnya itu terdiri dari serbuk instan, granul, serbuk effervescent, pil, kapsul, kapsul lunak, tablet atau kaplet, tablet effervescent, tablet hisap, patiles, dodol atau jenang, film strip,
dan cairan obat dalam. Persyaratannya itu terdiri dari parameter organoleptik, kadar air, waktu hancur, cemaran mikroba, aflatoxin total, dan cemaran logam berat. Untuk parameter organoleptiknya, persyaratannya adalah dilihat dari bentuk, bau, dan warna. Untuk kadar airnya, untuk obat dalam, kadar airnya kurang dari 10% kecuali effervescent adalah kurang dari 5%, dan untuk film stripnya kurang dari 15%. Selanjutnya adalah waktu hancur. Di sini ada pil, kapsul lunak, tablet bersalut gula, tablet bersalut film, tablet hisap, tablet bersalut entrik, dan tablet effervescent, kemudian ada film strip. Contohnya adalah waktu hancur pil yaitu kurang dari 60 menit dan untuk kapsul kurang dari 30 menit. Selanjutnya adalah cemaran mikroba. Cemaran mikroba pada angka lempeng total yaitu kurang dari 105 koloni per gram. Kemudian angka kapang kamirnya adalah kurang dari 103 koloni per gram. Angka bakterinya yaitu kurang dari 103 koloni per gram. Untuk Clostridia negatif per gram, Salmonella negatif per gram, Shigella negatif per gram, dan untuk cairan obat dalam dihitung per mili. Kemudian parameter aflatoxin total, persyaratannya yaitu total aflatoxin B1, B2, G1, dan G2 kurang dari 20 mikrogram per kilogram dengan syarat aflatoxin B1-nya yaitu kurang dari 5 mikrogram per kilogram. Yang selanjutnya adalah keseragaman bobot, yaitu ada kapsul dan kapsul lunak. Untuk kapsul yang berisi obat tradisional kering dari 20 kapsul tidak lebih dari 2 kapsul yang masing-masing bobot isinya menyimpang dari bobot isi rata-rata lebih besar dari 10% dan tidak satupun kapsul yang bobot isinya menyimpang dari bobot isi rata-rata yaitu lebih besar dari 25%. Kemudian untuk kapsul lunak yang berisi obat tradisional cair tidak lebih dari 1 kapsul yang masing-masing bobot isinya menyimpang dari bobot isi rata-rata lebih besar dari 7,5% dan tidak satupun yang bobot isinya menyimpang dari bobot isi rata-rata yaitu lebih besar dari 15%. Yang selanjutnya adalah tujuan dari uji-uji tersebut seperti yang di atas tadi, parameter pengujian. Berikut adalah tujuan dari masing-masing uji. Yang pertama ada uji organoleptik, merupakan cara pengujian untuk menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk mengukur daya penerimaan terhadap produk. Kemudian ada uji cemaran mikroba, yaitu untuk menentukan cemaran mikrobiologi yang terkandung tidak melebihi batas yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui kualitas dan keamanan dari bahan baku yang dijadikan bahan sediaan. Kemudian ada uji aflatoxin total, yaitu uji tersebut bertujuan untuk mengetahui cemaran aflatoksin yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus fallus. Yang selanjutnya yaitu ada uji kadar air. Untuk kadar air sendiri adalah salah satu metode uji yang sangat penting untuk menentukan kualitas dan ketahanan suatu produk terhadap kerusakan yang mungkin terjadi, yang dapat mengakibatkan rendahnya kualitas bahan kimia teknis yang diproduksi atau digunakan. Kemudian ada syarat kadar air untuk simplisia pada umumnya yaitu tidak lebih dari 10%. Dikarenakan kadar air yang tinggi atau lebih dari 10% dapat memungkinkan simplisia ditumbuhi oleh jamur yang dapat merusak dan mempengaruhi kualitas simplisia. Sumbernya dari Departemen Kesehatan RI 2017. Berikutnya ada uji keseragaman bobot, dilakukan untuk keseragaman bobot agar bobot tablet yang dihasilkan seragam atau bobot kapsul yang dihasilkan seragam untuk memastikan bahwa bobot yang terdapat dalam suatu formula memiliki jumlah yang sama dan zat aktif yang sama. Kemudian ada cemaran logam berat, bertujuan untuk mengetahui kadar logam berat arsen, timbal, dan merkuri, serta batas aman kandungan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya adalah uji waktu hancur. Uji waktu hancur merupakan waktu yang dibutuhkan untuk hancurnya menjadi butiran bebas yang tidak terkait oleh suatu bentuk partikel penyusun bila kontak dengan cairan. Kemudian waktu hancur juga mengabarkan cepat lambatnya hancur dalam cairan pada sistem pencernaan, yaitu sumbernya dari Gauhar 2006. Jadi kesimpulannya adalah tujuan untuk persyaratan mutu tersebut untuk memastikan kualitas bahan dan kelayakan suatu sediaan obat sehingga dapat diketahui apakah suatu obat tersebut layak dikonsumsi atau tidak. Kemudian
Untuk produk jadi sendiri dilakukan uji kembali untuk mengetahui sifat alirnya, organoleptisnya, proses atmennya di dalam tubuh yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Baik, saya akan melanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu membahas tentang ketentuan terkait bahan tambahan. Terkait bahan tambahan, di sini ada pengawet untuk kapsul dan pengisi. Untuk pengisi, di sini ada bahan dextrin, avisel, dan amilom. Dan untuk pengawetnya, di sini ada kalium benzoat, kalsium benzoat, natrium benzoat, asam sorbat, natrium sorbat, asam propinat, metil para hidroksibenzoat, propil para hidroksibenzoat, butil para, etil para, bropnopol, dan setrimid. Berikut adalah dokumentasi dari praktek di UD Herbalindo Malang bersama teman-teman dan preseptor. Sekian dari penjelasan materi saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. See you.